Shalom, selamat pagi keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dan pimpinan firman itu menyertai kita sehingga kita tidak kekurangan kebajikan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari kita akan naikkan pujian untuk kita mengambil saat teduh di waktu-waktu kita yang khusus ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai ketupan babak menyebar, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami dibimbing oleh Roh Kudus. Sekalipun kami berada dalam lembah kegelapan, ketakutan, atau hal-hal yang membawa kami seperti berada di titik-titik nadir yang buruk, tapi kami tidak pernah takut. Karena Engkau yang menyertai kami dengan gadamu, dengan berkat-Mu, dengan Engkau sendiri cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami, supaya berkat Tuhan menyertai kami semuanya pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita menyiapkan hati, pikiran kita semuanya untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema dilarang mundur. Kita akan membuka di Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan.
menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kalau kita menyimak pernyataan Paulus di Filipi pasal yang ketiga ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, maka saya teringat dengan satu hukum penerbangan, yaitu yang berhubungan dengan point no return. Bapak Ibu, ada satu hukum ketetapan di sebuah pesawat yang sedang take off. Ketika mereka sudah take off dan mengudara, maka mereka tidak diperbolehkan lagi untuk kembali ke awal lagi atau kembali ke belakang lagi. Ketetapan ini dibuat bukan tanpa alasan. Justru secara mendasar ketetapan ini dibuat supaya melindungi pesawat dan juga melindungi orang-orang atau yang ikut di dalam penerbangan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat sebuah kebenaran dari hukum penerbangan itu dengan kehidupan realitas kita, juga kehidupan pelayanan kita, maka memiliki satu relevansi yang sangat erat dan kuat luar biasa di kehidupan kita. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sebuah kebenaran firman Tuhan dilarang mundur dihubungkan dengan sebuah hukum penerbangan dan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12-14 ini. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Yang pertama adalah jangan memberikan kesempatan untuk kita berbalik ke belakang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kembali dalam sebuah istilah tadi, point no return, maka sebuah pesawat yang sudah terbang, dia dilarang untuk kembali lagi, dilarang lagi untuk berbelok ke belakang lagi. Kenapa? Karena ketika dia berbelok, maka dia akan secara langsung melawan hukum gravitasi bumi. Dan ketika dia melawan hukum gravitasi bumi, bisa saja itu pesawatnya itu kemudian karena tekanan udara yang mungkin di luar dugaan, sayap pesawat terbang bisa pecah, bisa kemudian patah, dan itu akan membahayakan penerbangan dan para penumpang. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika dia berbelok tidak sesuai dengan koordinatnya, maka dia bisa mengambil sebuah garis edar dari pesawat yang lain, dan itu bisa bertubrukan dan menghancurkan diri dia. Nah, dilarang untuk kembali lagi ke belakang, dilarang untuk kita berbelok lagi ke belakang, mundur, karena itu akan membahayakan kita dan seluruh rangkaian dari garis edar yang seharusnya tidak kita lewati. Saya berdoa kita semuanya memahami itu semuanya. Paulus berkata, aku merupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di depan. Dilarang untuk kita berbelok lagi atau memikirkan lagi ke belakang. Jika kita sudah mengambil keputusan-keputusan ke depan, maka berjalanlah dengan kepastian janji penyertaan Tuhan. Jangan mundur, jangan menengok lagi ke belakang seperti istri Lot yang akhirnya dia mati menjadi tiang garam. Dilarang mundur, tidak ada jalan untuk kita mundur. Mari kita maju. Saya ingat sebuah peristiwa setiap kali Alexander Agung dia akan melakukan ekspansi, menaklukkan sebuah benua atau menaklukkan sebuah negara. Ketika dia membawa kapal-kapal, setelah dia sampai di tempat tujuan, maka dia akan berkata kepada para tentaranya. Dia akan berkata, bakar habis semua kapal-kapal ini semuanya, supaya tidak ada jalan untuk kita mundur. Yang ada adalah jalan perang. Kita menang atau kita mati. Dan itu yang memotivasi seluruh tentaranya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang penakluk luar biasa. Tentara-tentara hebat yang luar biasa. Jangan berpikir mundur. Jangan kita menengok ke belakang lagi. Karena di sana kita tidak akan tersedia hal-hal yang baik. Kalau kita berpikir mundur, maka akan tersedia hal-hal yang begitu banyak tidak menguntungkan bagi kita semuanya. Bila dirangkum, hal-hal yang ada di belakang kita juga bisa mencakup gaya kehidupan kita, kesuksesan kita, dan juga bisa mencakup tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan bagi kita semuanya. Kekecewaan, segala kegagalan kita, atau segala hal yang mungkin memberi kepada kita semuanya dorongan untuk kita berada dalam zona nyaman. Jangan kita berhenti menengok ke belakang. Terus maju, karena tidak ada jalan mundur dan dilarang mundur bagi kita semuanya. Pelajaran yang kedua adalah sediakan bahan bakar yang cukup dan berlebih ketika kita akan menuju perjalanan ke depan. Sebuah pesawat yang take off, dia harus tahu tujuan dia dengan jelas. Karena tujuan yang jelas itu membantu dia semuanya untuk memikirkan dengan kapasitas bahan bakar atau energi yang harus dia siapkan. Ketika kita tidak tahu tujuan hidup kita dengan jelas, maka itu akan membawa kita berputar-putar dan meletihkan. Dan yang paling berbahaya adalah ketika kita tidak tahu tujuan hidup kita dengan jelas, kita tidak menyiapkan bahan bakar yang berlebih, sehingga akhirnya kita hancur berantakan. Semua orang yang tidak memiliki tujuan dengan jelas, orang itu hanya akan berkutat dan berputar-putar terus-menerus, dan akan membuat dia letih. Dan bukan hanya letih, yang paling payah adalah kehancuran di dalam hidup dia. Ada begitu banyak orang-orang yang gagal, bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia tidak hebat,
bukan karena dia tidak memiliki empiris, bukan karena dia tidak memiliki modal yang begitu hebat. Justru karena dia tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, akhirnya dia menjadi gagal dalam kehidupannya. Maka ketika kita merancang tidak memiliki tujuan, berarti kita sudah merancang kegagalan di dalam hidup kita semuanya. Maka memiliki tujuan yang jelas menolong kita semuanya untuk menyiapkan sumber bahan bakar, energi, iman, kapasitas, mental, bahkan keberanian kita untuk mengambil keputusan-keputusan secara jitu. Maka terus-menerus bangunlah hidup kita semuanya dengan menyediakan bahan bakar yang berlebih, supaya akhirnya kita menjadi orang yang siap menerpa badai apapun juga. Karena dengan menyediakan bahan bakar, maka itu memastikan kita punya tujuan hidup yang jelas. Engkau yang hari-hari ini memiliki pergumulan yang berat, karena engkau tidak memiliki tujuan yang jelas, saya ingin berkata, milikilah tujuan yang jelas, supaya engkau bisa menyiapkan bahan bakar yang cukup dan berlebih bagi perjalanan kehidupanmu. Juga mungkin bagi pergumulan-pergumulan hebatmu. Dan yang terakhir, pelajaran apa yang dapat kita petik dari sebuah tema dilarang mundur? Mari kita melangkah dengan action, fokus pada panggilan ilahi, atau fokus kepada sesuatu yang menjadi target kehidupan kita semuanya. Tidak semua pintu di bandara itu merupakan satu pintu yang baik bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita harus masuk dalam sebuah pintu? Maka yang paling penting yang harus kita tahu adalah tiket kita semuanya. Tiket kita yang akan memandu kepada kita semuanya, kita harus pergi kemana. Maka pastikan tiketmu. Maka pastikan tujuanmu dengan jelas. Kalau tiketmu itu sudah jelas, maka kamu akan masuk di gate yang jelas. Jikalau tiketmu itu jelas dan memandu kepada gate A, maka pergilah ke gate A. Kalau kau tahu tiketmu jelas, tetapi kalau itu tidak langsung ada action, ada tindakan, maka tidak akan pernah terjadi sebuah penggenapan dari janji. Engkau tidak akan menikmati sebuah berkat tiket yang jelas kalau kau tidak lakukan action. Maka action menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita semuanya. Semua perencanaan-perencanaan dan target-target yang sudah jelas, bahkan dengan sebuah kesempatan yang sejelas, tapi kalau tidak kita lakukan, semua akan berakhir dalam sebuah kesia-siaan. Semua akan berakhir dalam sebuah mimpi yang tidak akan digenapi. Maka lakukan action, tindakan-tindakan real dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita semuanya memahami sebuah kehidupan jangan dan dilarang mundur dalam hidup kita semuanya. Nah, apa yang dapat kita renungkan bersama-sama pagi ini ketika kita berbicara tentang dilarang mundur? Perenungan yang pertama buat kita semuanya adalah, menurut kita, mengapa kita tidak boleh menengok ke belakang? Dalam pelayanan kita, juga dalam sebuah konsensus kesepakatan secara pribadi, dan kesepakatan yang bersama-sama kita bangun dengan orang. Engkau yang memulai sebuah hubungan, relasi dalam kemitraan bisnismu, atau engkau yang sedang memulai sebuah hubungan relasi, karena engkau sedang menjalin sebuah hubungan yang lebih serius lagi di pernikahan, mengapa kita dilarang mundur? Yang kedua, sebuah perenungan yang perlu kita pikirkan. Mengapa kita harus fokus kepada sebuah tujuan dan target yang jelas dengan seperangkat tindakan yang real dan nyata? Dan perenungan yang ketiga, menurut kita, bagaimana caranya supaya kita bisa menyiapkan bahan bakar, iman, rohani, cinta, kasih, supaya kita kemudian tidak menjadi surut dan menjadi lemah di setiap pergumulan kita. Mari renungkan dan jawablah itu menjadi satu pertanyaan berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan renungan firman pagi ini. Karena itu yang menolong kami semuanya menjadi orang-orang yang siap. Kami diberkati dan kami menjadi orang-orang yang terus-menerus mengalami kemajuan demi kemajuan. Karena kami adalah orang-orang yang tidak menengok ke belakang, yang tidak mundur ke belakang. Kami menyiapkan bahan bakar yang cukup dan kami punya tujuan yang jelas. Serta kami menjadi orang yang melakukan dan action dengan jelas. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa negara kami, pemimpin kami, berkati gereja kami, berkati pergumulan gereja kami, berkati juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, supaya mereka semuanya makin hari makin bangkit. Berkati Tuhan penanganan COVID, supaya kemudian berlangsung dengan baik. Berkati kesehatan masyarakat Indonesia, berkati ekonomi di Indonesia, berkati kota kami, berkati kehidupan kami secara jasmani, berkati iman kami, rohani kami, kesehatan kami semuanya. Terima kasih. Pagi ini kami mengucap syukur untuk renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.